Di luar itu juga kita ini sekarang banyak dibingungkan dengan berbagai kebijakan dari pemerintah ya. Misalnya makan siang gratis yang dimulai dari hari Senin kemarin, kata Istana itu biayanya masih menggunakan uang pribadi Pak Prabowo. Ini gimana APBN kita gitu ya? Apakah ini makin ini sebagai apa konfirmasi bahwa memang pemerintah nggak punya duit lagi? Dan kita juga menyimakkan pernyataan dari Kementerian Keuangan bahwa target penerimaan pajak itu meleset. Jadi ya kita lihat memang kebijakan pemerintahan ini memang belum begitu jelas gitu. Jadi apa yang bisa jadi pedoman masyarakat sipil atau masyarakat kelas bawah bahkan perusahaan-perusahaan yang bonafit untuk mengatur siasat ekonomi menghadapi penurunan daya beli, menghadapi potensi krisis moneter, menghadapi ketidakmampuan Departemen Keuangan atau Ibu Sri Mulyani untuk memberi semacam proyeksi bahwa pajak masih akan jadi andalan untuk menutupi kebocoran anggaran. Sementara kita baca di dalam rilis KPK bahwa per tahun ada potensi kehilangan 1.200 triliun dari yang seharusnya 4.000 triliun. Jadi kelihatannya hanya 2/3 atau bahkan hampir separuh justru yang hilang dari potensi pendapatan nasional, potensi pendapatan negara. Jadi kelihatannya semua data yang tersaji di publik itu menimbulkan ketidakpercayaan awal bahwa bagaimana mungkin pajak dikejar tetapi bocornya itu bisa 50% tuh. Bagaimana mungkin janji untuk memberi insentif pada dosen-dosen itu yang dari 5 sampai 10 juta itu ada 5 sampai 19 juta kalau peneliti dapat insentif 5 juta tunjangan kinerja, kalau profesor dapat 19 juta, akhirnya dibatalkan tuh. Jadi kita tahu bahwa kapasitas keuangan negara itu memang sangat tidak mungkin untuk membiayai secara satu kali program-program dari Presiden Jokowi. Tetapi ada hal-hal yang memang harus didahulukan tuh. Nah, soal-soal ini yang kita belum lihat tuh arahnya apa itu. Kalau kita ikuti misalnya keterangan dari Den tadi, Pak Luhut briefing pertama tentang arah ekonomi, masih terlihat upaya untuk mencari cara agar supaya ada efisiensi dalam pembuatan kebijakan. Karena itu Pak Luhut tadi membrief wartawan bahwa akan ada upaya untuk mengemukakan kembali cara penanganan manajemen yang efisien, terutama lewat sistem digital. Lalu diterangkan juga di situ bahwa ada jalan yang pernah dipakai oleh Jan Tinbergen yang pernah jadi dapat Nobel karena tesis dia bahwa kebijakan itu mesti diselesaikan dengan satu teori. Jadi bukan satu teori dipakai untuk menyelesaikan banyak kebijakan tuh. Jan Tinbergen yang jadi pemenang Nobel yang juga pembimbing disertasinya Pak Sumitro Djahadikusumo, ayahnya Pak Prabowo. Jadi kelihatannya ini kabinet yang masih menunggu kira-kira apa modeling arah untuk menghasilkan harapan di